Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini pertemuan ke-13 ya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi ya. Oke, nama saya adalah Andri Gunawan ya, dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, prodi S1 Akuntansi dengan NIM 18622011161, kelas 6 shift 2, yang dimana kali ini saya ingin menjelaskan tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program Fuse. Oke. Sebelum masuk ke program Fuse, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Oke, yang pertama adalah uji kelayakan model ya. Uji kelayakan model atau biasa disebut dengan uji F ya. Uji kelayakan model ini dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Model goodness of fit dalam diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini menjelaskan tentang hubungan antara variabel independen multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F dibagi menjadi dua bagian, diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. H0 sama dengan jika nilai F statistik lebih kecil dari F tabel. H alpha sama dengan jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka H alpha diterima, artinya variabel independen atau X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua itu berdasarkan probabilitas. Oke. H0 sama dengan jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0,05. H alpha sama dengan jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Jika probabilitas lebih besar dari nilai alpha 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika probabilitasnya lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka H alpha diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya yang kedua yaitu ada koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Oke, nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R square sama dengan 1,
berarti naik atau turunnya variabel terikat Y. 100 dipengaruhi oleh variabel bebas. Jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dengan variabel bebas. Nah, yang terakhir yaitu ada uji T ya. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T diantaranya yaitu yang pertama, berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, di mana H0 sama dengan jika nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel, kemudian untuk H alfanya jika nilai T statistiknya lebih besar dari T tabel. Penjelasannya, jika nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka H alfa diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Yang kedua, berdasarkan probabilitas, di mana H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan H alfa jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,5. Penjelasannya yaitu jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alfa 0,05, maka H alfa diterima, yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke, mungkin itu yang materi sedikit tentang koefisien determinasi, uji F dan uji T. Mungkin lebih jelasnya akan masuk ke program Fuse, menggunakan program Fuse, caranya mengolah data mentahnya tersebut yang sudah disediakan menjadi sebuah penelitian ya, penelitian angka-angka yang sudah seharusnya teruji koefisien determinasi, uji F dan uji T. Oke, di sini saya akan membuat video ya, pengolahan data analisis regresi, yaitu uji F, koefisien determinasi dan uji T menggunakan program Fuse yang sudah ada data mentahnya pada video sebelumnya ya. Langsung aja saya tunjukkan dulu data mentahnya seperti ini ya. Data mentah yang sudah saya buat yaitu berbentuk variabel size, variabel X nya ya, size, ROA, DAR, NPF dan sukuk. Di sini data mentahnya dan akan diolah menggunakan program Fuse, yaitu pengolahan uji T, koefisien determinasi dan uji F ya. Oke, masuk ke Fuse nya saja langsung. Nah, di sini sudah ada data sebelum pada video sebelumnya yang sudah saya buat. Langsung aja untuk proses uji F ya. Yang pertama yaitu klik EQ1 ini, EQ01. Nah, sudah. Nah, sudah muncul di sini adalah pengujian uji common effect model ya. Uji common effect model pada penyimpanan data EQ1. Selanjutnya kita lihat ke
bagian F statistik ya. F statistik dan probabilitasnya di sini. Nah, ditunjukkan bahwa F statistik di sini yaitu 7,512831 ya. Sedangkan probabilitasnya F statistik yaitu 0,00051. Penjelasannya yaitu pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik 7,5128, sementara F tabel ya dengan tingkat alfa 5%. Dengan demikian F statistik 7,512831 dan nilai probabilitas F statistik 0,00051 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H alfa diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR ya. Oke, yang kedua kita lihat di adjusted R square, yaitu merupakan pengujian koefisien determinasi ya. Adjusted R square di sini nilainya 0,425319 ya, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, pengujian uji T ya, pengujian uji T. Nah, di sini kita lihat variabel-variabel size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk ya. Di sini masing-masing mempunyai T statistik size 5,123035, ROA minus 0,728090, DAR 1,26194, NPF minus 2,119502, sedangkan sukuk 0,660547 ya, dengan nilai probabilitas sebagai berikut. Nah, penjelasan pada tabel pengujian di sini yaitu nilai T statistik ukuran perusahaan size ya. Ukuran perusahaan size sebesar 5,123035, sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% ya. Didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik size sebesar 5,123035 lebih besar dari T tabel 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting ya. Yang kedua, penjelasan nilai T statistik ROA ya sebesar 0,728090 ya, dengan tingkat alfa 5%. Didapat nilai T tabel sebesar 2,002269. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh pengungkapan terhadap
ISR atau Islamic Social Reporting. Yang ketiga yaitu nilai T statistik dari variabel DAR sebesar 1,2694 ya. Sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik variabel DAR yaitu 1,2694 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,2151 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR disimpulkan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting. Yang keempat yaitu variabel NPF. Nilai T statistik NPF di sini yaitu 2,119502. Sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% didapat sebesar 2,02269. Dengan demikian T statistik yaitu sebesar 2,119502 lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,0405 lebih kecil daripada 0,05 ya. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF atau non-performing financing dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR atau Islamic Social Reporting. Yang kelima ada variabel sukuk ya. Variabel sukuk ini memiliki nilai T statistik 0,660547. Sementara T tabel dengan tingkat alfa 5% yaitu 2,02269. Penjelasannya yaitu T statistik sukuk yaitu 0,660547 lebih kecil daripada 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,5128 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dari penjelasan yang sudah saya berikan mengenai nilai T statistik masing-masing variabel dan juga nilai probabilitas masing-masing variabel terhadap variabel dependen yaitu variabel ISR atau Islamic Social Reporting, kemungkinan masih banyak yang belum mengerti ya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila belum banyak yang mengerti ya. Mungkin itu saja video dari saya tentang uji T atau uji kelayakan model dan koefisien determinasi ya, koefisien determinasi serta uji F pada program EView 11. Oke, langsung saja kita masuk ke penutupan. Berikut sudah penjelasan dari saya mengenai tentang materi uji kelayakan model, terus koefisien determinasi, yang ketiga yaitu uji T ya. Uji T. Mungkin banyak perkataan atau materi yang susah dimengerti ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua dalam mengerjakan skripsi maupun membuat artikel jurnal.
Oke, tak berlama-lama lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.